Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa abadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan membacakan kitab Al-Fawaidul Mukhtarah yang berjudul atau dengan tema keikhlasan seorang pengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa minad dalaili as-sariha ala riya'il alim an yata'adza mimman yaqra'u alayhi idza qara'a ala ghairihi. Intaha al-manhaj as-sawi. Jadi di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya daripada bukti yang jelas seorang alim itu adalah riya, yaitu dia menderita, dia tersinggung, dia terganggu ketika muridnya mengaji atau belajar terhadap orang lain. Dia merasa sakit, dia merasa terganggu, dia tidak enak. Ini dinukil oleh Sahibul Mukhtar, Sahibu Al-Fawaidul Mukhtarah dari kitab Al-Manhajus Sawi, dan juga ada redaksi yang senada disebutkan di dalam kitab At-Tibyan. Fil Hikam li Sayyidina Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Dalam kata mutiara atau hikam karya Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di situ diterangkan kalamu ahlil ikhlas was-sidqi nurun wa barakah. Ucapan seorang yang ikhlas dan jujur, tulus, itu merupakan cahaya dan keberkahan. Wa in kana ghaira fasih, walaupun ucapan itu tidak fasih. Sebaliknya, wa kalamu ahli takalluf wa riya dzulmah wa wahsyah wa in kana fasihan. Namun ucapan orang yang ahli memaksakan diri, dia yakni tidak tulus, hatinya tidak ikhlas, namun memaksakan diri, dia riya. Ucapan orang yang riya itu merupakan kegelapan, wawahsyah, dan menjadi kegersahan, walaupun kalamnya itu ataupun ucapannya itu fasih sekali. Jadi keberkahan daripada sebuah nasihat, mau'izah atau tausiyah ataupun yang lain, ini tergantung dari hati yang ikhlas dan ketulusannya, tanpa pamrih, tanpa menginginkan hal-hal yang bersifat duniawi. Ini dikutip oleh Sahibu Al-Fawaidul Mukhtarah dari kitab Al-Manhajus Sawi, dan juga ibarat yang senada ataupun kata mutiara yang senada juga dituturkan ataupun disebutkan dalam Al-Hikam Al-Haddadiyah. Bahkan di sini diterangkan yuqalu ma kharaja minal janan dakhalal janan. Apa yang keluar dari hati, yakni ucapan, nasihat, mau'izah dan sebagainya, yang keluar dari hati nurani, bukan dari faktor duniawi, pengen dipuji dan sebagainya, dia akan dakhalal janan, dia akan masuk pada hati. Apa yang keluar dari hati, dia akan masuk pada hati. Jadi dia punya dampak positif, dia punya manfaat yang dirasakan oleh yang mendengar ucapan tersebut. Sebaliknya, wa ma kharaja minal lisan la yujawizul adzan. Kata-kata, ucapan, mau'izah dan sebagainya yang hanya keluar dari lisan tanpa didasari dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, maka kata-kata itu tidaklah melewati telinga. Maksudnya tidak melewati telinga, hanya sebatas didengar saja, tidak menyerap ataupun tidak masuk dalam hati, sehingga tidak mempunyai bekas ataupun dampak yang positif.
Yang terakhir di sini kami akan membacakan ini membicarakan keadaan para guru zaman sekarang, jadi para ulama ataupun para orang alim zaman sekarang. Di sini disebutkan qila li ba'dihim ma balu ulama salaf kanat tu'assiru mau'idatuhum wa laysa kadzalika ulama'ul waqti. Jadi ada seorang ulama pernah ditanyakan, kenapa kalau ulama-ulama salaf itu, ulama-ulama dahulu, mau'idhahnya, nasihatnya itu mempunyai dampak positif, mempunyai pengaruh, tidak sama halnya dengan ulama-ulama sekarang. Maka bagaimana jawaban sebagian ulama ini? Faqal sababu dzalika anna ulama as-salaf kanu aiqadhan wan nasu niyam. Jadi penyebabnya, faktornya, kenapa kalau ulama salaf mau'idhahnya, nasihatnya, tausiahnya itu sangat mempengaruhi, sangat punya dampak yang positif, dikarenakan kalau ulama salaf dahulu itu orangnya terbangun, jadi tidak terlengah, tidak terlena oleh gemerlapan dunia ini. Hatinya terbangun, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang manusia itu tidur. Jadi wal mustaiqidu yuqidun na'im. Jadi yang mampu membangunkan orang yang tidur adalah orang yang terbangun. Kalau orang yang tidur tidak bisa untuk membangunkan orang yang sedang tidur. Jadi harus dianya yang membangunkan itu harus terbangun, tidak tidur, tidak lengah, tidak hatinya itu tidak terlena, melupakan agama, melupakan akhirat karena sudah terlena dengan gemerlap dunia. Sebaliknya ulamaul waqti niyamun. Ulama sekarang niyamun itu semuanya tidur. Tidur maksudnya tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa akan apa kewajibannya di dunia ini, sehingga dia disamakan dengan orang yang tidur. Sedangkan orang-orang semuanya tidur, jadi tidak punya pengetahuan, tidak punya tentang kerisauan, pengenalan terhadap Tuhannya, sehingga wan naimu la yuqidu al mayyit. Jadi kalau orang yang tidur itu tidak mungkin dia akan membangunkan orang yang sedang tidur. Orang yang tidur tidak bisa membangunkan orang yang tidur. Harus ada orang yang terbangun, terjaga untuk membangunkan orang yang tidur. Ini dikutip oleh beliau sahibu al-Fawaidul Mukhtarah, dikutip juga dari kitab Al-Man Hujsawi. Mungkin sampai di sini keterangan yang singkat tentang masalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas mengabdi ataupun menyembah ataupun melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat walaupun sedikit. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.